Bandara Sultan Taha Saifuddin Kota Jambi, tim tabur Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri Jambi akan melakukan penjemputan terhadap terpidana Ibnu Ziyadi, yang mana dia adalah terpidana dalam perkara korupsi saluran irigasi di Kota Sungai Penuh Kerinci. Dan saat ini tim tabur sedang melakukan penjemputan dari Jakarta menuju Kota Jambi dengan menggunakan pesawat, dan mudah-mudahan perjalanan selamat dan akan kita teruskan selama 10 jam hingga ke Kota Sungai Penuh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terkait penangkapan Bapak mantan Kadis PU ini, bagaimana Pak untuk proses penangkapannya sendiri Pak? Proses penangkapan sendiri di Kejaksaan itu ada di seluruh Indonesia ya. Nah, ketika ada seseorang yang ditetapkan sebagai DPO pada saat proses penyidikan maupun pada saat sudah ditetapkan sebagai terpidana, maka secara administrasi kita akan seluruh kejaksaan di Indonesia saling menghubungi. Pertama, misalnya dari sini, dari Sungai Penuh, kasusnya Sungai Penuh kan, Sungai Penuh melapor ke Kejati, Kejati akan melaporkan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan semua kejaksaan yang ada di Republik Indonesia untuk kemudian mencari dan menemukan tersangka yang ditetapkan sebagai DPO. Dan kalau yang ini DPO terkait dengan terpidana, adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dia berstatus sebagai terpidana. Itulah kira-kira. Dan ketika kita sudah berkoordinasi dengan seluruh kejaksaan di Republik ini, maka kita semua berupaya bagaimana caranya menangkap. Dan alhamdulillah kemarin dari Kejaksaan Agung, tim Kejaksaan Agung sudah mendapatkan posisinya yang tepat dan kemudian melakukan penangkapan. Setelah melakukan penangkapan, tadi pagi As-Intel beserta staf langsung menjemput beliau di Kejaksaan Agung. Kemudian hari ini sudah tiba di Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya mengingat ini sudah malam hari, kita menghindari risiko yang riskan akan kecelakaan ataupun yang lain-lain. Jadi untuk malam ini, hari ini kita titipkan dulu di tahanan Kejaksaan Negeri Jambi. Nah, besok pagi, rencananya besok pagi kita akan dibawa oleh Pak Kejari Sungai Penuh. Pak, begini Pak, untuk terpidana sendiri Pak ditangkap di mana Pak atau bidang apa? Ditangkap di Jakarta. Ya, kalau di apartemen Aston di Ancol, Jakarta. Sedang apa tentunya sedang di apartemen. Kira-kira begitu Bang. Berapa lama jadi DPO? Atau bagaimana Pak terpidana ini? Di apartemen sendiri atau memang ada rekan lain Pak? Kita juga nggak tahu pasti karena kita tidak meminta informasi sendiri atau bersama. Yang jelas dia di apartemen. Dan kita mendapatkan laporan bahwa DPO yang ditetapkan oleh kita sudah ditangkap. Yang perlu bagi kita, dia ditangkap. Apakah dia bersama orang lain atau tidak, kita juga tidak tahu. Nah, karena bukan kita yang menangkap langsung, gitu. Pak, bisa disampaikan kembali Pak, tersangka ini atau terpidana ini atas kasus apa, terus berapa lama jadi DPO Pak? Kasus terkait dengan status beliau sebagai PPKA, pejabat pembuat komitmen, dalam melaksanakan kegiatan
KPA di proyek. Ya, KPA tetapi merangkap sebagai PPK. Ya, beliau selaku PPK. Kemudian dalam kaitan dengan proyek irigasi di Muara Jambi. Bukan Muara Jambi, di Sungai Penuh. Makanya karena kasusnya berada di Sungai Penuh, dia diproses, diadili di Sungai Penuh. Jadi lokus di sana dan tempusnya di sana sehingga diproses sidangnya di sana. Berapa lama jadi DPO, Pak? Dari DPO-nya ini sekitar kan Agustus 2020 ini ada putusan dari Mahkamah Agung yang kemudian memvonis dia dengan 4 tahun hukuman penjara dan denda sebanyak 200 juta, penggantinya 6 bulan. Jadi dia akan harus melaksanakan hukuman 4 tahun dan membayar denda 200 juta. Kalau dia tidak membayar denda 200 juta, maka hukumannya menjadi 4 tahun 6 bulan. Begitu. Pak, untuk pengungkapan kasus yang seperti DPO ini yang keberapa, Pak? Yang ini, Pak? Ini sudah berapa ya? Kalau selama saya di sini sudah 3 kalau saya ingat saya ya, yang kita tangkap itu sudah 3 bekerja sama dengan Kejaksaan Agung. Begitu. Pak, ini kan kita lagi pandemi COVID-19. Untuk terpidana sendiri apakah sudah dilakukan uji rapid test atau swab dulu, Pak? Oh, nanti kita akan rapid test. Jadi sebelum Rapid test sudah dari Jakarta sudah, Pak. Karena kalau karena ini dari Jakarta, untuk naik pesawat kan harus rapid test. Nah, dia sudah di rapid test. Syarat semua, jangankan terpidana, kita yang penumpang biasa saja harus rapid test kan? hasilnya apa, Pak? Hasilnya non reaktif. Kalau dia reaktif pasti dia tidak boleh naik pesawat. Dia tidak boleh bepergian, dia harus di swab dulu, kemudian hasil swab bagaimana? Kalau memang dia positif pasti dititip dulu di rumah sakit. Kita tetap menjaga protokol COVID-19. Melaksanakan, menjaga dan melaksanakan. Siap, Pak. Ada yang lain lagi? Dah, cukup, Pak. Cukup? Terima kasih. Sebentar ini kita akan sama-sama dengan Dibawa ke materi yang ada. Ada lagi apa dulu? Ya. Untuk malam ini tidurnya bergantian, ya. Harus ada yang tidak tidur, karena ini titipan sementara. Tanggung jawab ada pada kita. Ya. Jadi yang lain bisa tidur, tapi satu tetap harus tidak tidur. Gantian kalau mau tidur. Lalu mencermati kepada beliau.